Oke, kita buka WA grup sekolahnya. Kita klik link yang sudah dibagikan. Nah, di sini ada tutorial cara untuk melaksanakan uji coba AKM secara mandiri. Nah, silahkan dibaca sampai habis. Nah, di sini sudah disediakan linknya di bagian bawah. Klik di sini. Nah, di sini kita cari, ini dia, kita cari uji coba AKM. Uji coba ke AKM, diklik, ya, sini tutup, geser ke atas, kita geser ke atas, terus kita baca sampai selesai. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya, dibaca sampai selesai. Setelah itu silakan dicari di link paling bawah. Sudah sediakan, di sini ada beberapa tahapan, disimak secara saksama. Setelah itu silahkan klik link yang disediakan. Nah, di sini dia ada untuk mencoba AKM mandiri. Klik di sini. Nah, kita akan klik di sini. Klik. Nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, sini kita pilih paket SMP. Setelah itu kita tekan lanjutkan, oke, lanjutkan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tekan login. Ditunggu. Seperti ini udah keluar. Nah, di sini diisikan nama, contoh ya, Eka. Nah, setelah itu tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Nah, setelah itu isi tokennya ada di pojok. Nah, ini tokennya, salin tokennya di atas ini. Oke, tampilan seperti ini. Nah, sudah, kita tekan mulai sekarang. Tunggu beberapa saat sampai terbuka soalnya. Nah, sudah siap dilaksanakan. Nah, kita langsung jawab saja. Di sini dibaca sampai akhir, tinggal pilih. Nah, di sini ada, nah, pojok sini untuk berikutnya. Tekan yang kuning, tombol kuning untuk tombol biru untuk berikutnya, merah untuk kembali, kuning itu ragu-ragu. Nah, seperti ini. Untuk checkbox itu bisa milih lebih dari satu. Kalau checkbox bulat, satu pilihan. Nah, langsung lagi ini menjodohkan. Nah, salah satu kita pilih contohnya. Silakan anak kerjakan sampai selesai. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Materi di video kali ini adalah cermin cekung dan cermin cembung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cermin cekung. Cermin cekung disebut cermin konvergen karena cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya atau mengumpulkan sinar. Jadi kalau kita lihat, jadi sinarnya itu bertemu di satu titik. Jadi berkumpul di satu titik. Bagian-bagian cermin cekung ini adalah cerminnya. Ada sumbu utama atau SU. Titik O adalah titik pusat cermin. F adalah titik fokus cermin, nih, titik fokus cerminnya. P adalah jari-jari cermin atau titik pusat kerengkungan cermin. Kemudian ruang-ruang pada cermin
cekung, itu ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan di sebelah sini nanti adalah ruang 4. Jarak dari titik pusat cermin ke titik fokus itu disebut fokus. Jarak fokus dinyatakan dengan huruf F kecil. Jarak dari titik O ke titik P atau dari titik pusat cermin ke titik pusat kelengkungan cermin itu disebut R atau jari-jari cermin. Kalau kita lihat gambarnya, nilai F itu setengah kali dari R. Setengah dari nilai jari-jari cerminnya. Nah, ini pembagian ruang pada cermin cekung. Jadi ada 4 ruang. Ruang 1 itu antara titik pusat sampai titik F ya, ini ruang 1. Antara F dan R itu ruang 2. Dan ini ruang 3-nya berada di sini. Ruang 4 itu di belakang cermin. Jadi kalau sebelah kiri itu bagian depan, bagian belakangnya itu sebelah kanannya, sebelah kanan cermin. Kita lanjut. Nah, pada cermin cekung itu ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama ini ya. Sejajar sumbu utama itu akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus atau menuju titik fokus nih. Jadi dipantulkan nih dari sini. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus. Ini sinar datangnya yang menuju titik fokus. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama ini sinar pantulnya. Sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang yang menuju titik P atau tadi titik pusat kelengkungan cerminnya ya. Akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga. Jadi balik ya ke sini lagi, ini sinar pantulnya. Paham ya untuk jalannya sinar istimewa. Nah, ini untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kita mulai dari benda di ruang 1. Pada benda di ruang 1, ini bendanya berada di ruang 1, itu kita gunakan 2 sinar istimewa ya. Tadi sinar yang sejajar sumbu utama akan dibantulkan melalui titik fokus, ini sinar istimewa yang pertama. Dan sinar istimewa yang kedua kita gunakan sinar yang menuju titik M atau titik pusat kelengkungan. Itu akan dipantulkan seolah-olah kembali ya dari titik M juga. Jadi ini diperpanjang karena ini kalau kita teruskan itu tidak akan menemui titik potongnya. Kita teruskan di sini sehingga bertemu di sini. Nah, inilah bayangannya. Jadi sifat bayangannya itu maya, tegak, dan menjadi besar ya, diperbesar. Maya itu karena di belakang cermin. Ini kan di belakang, ini di depan. Jika benda di ruang 2, ini bendanya di ruang 2 di antara titik M dan F, itu kita gunakan 2 sinar istimewa lagi. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah dari titik fokus. Ini sinar yang pertama. Untuk sinar yang kedua, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama, sehingga perpotongannya di sini kita lihat bayangannya ini ya. Jadi tadinya ke atas, panahnya menjadi ke bawah. Bayangannya itu di depan cermin sehingga sifatnya itu nyata. Kita lihat ini bentuknya terbalik ya. Dan menjadi lebih besar.
Untuk benda di ruang 3 itu di sebelah kiri titik M ya. Kita sama gunakan dua sinar istimewa tadi. Sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita bisa lihat di sini ini bayangannya. Nyata ya, karena berada di depan cermin. Terbalik ya, ini tadinya di atas, panahnya menjadi menuju ke bawah, terbalik, dan kita lihat panahnya menjadi lebih kecil. Jika bayangan tepat di titik M, kita masih sama menggunakan dua sinar istimewa, yaitu yang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian, sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kita lihat bayangannya itu nyata ya, karena di depan cermin. Dari gambarnya terbalik ya. Dan besarnya ternyata sama. Jadi besar bayangannya itu sama dengan bendanya. Itu untuk pembentukan bayangan pada cermin cekung. Paham ya? Jadi kalau kita ringkas seperti ini, benda di ruang 1 itu bayangannya nanti di ruang 4. Sifatnya maya, tegak, diperbesar. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3, sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau bendanya di ruang 3, nanti bayangannya akan di ruang 2, sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika bayangannya tepat di titik F, itu ternyata bayangannya tidak terhingga ya, jadi tidak terbentuk bayangan. Jika bayangan di titik R, itu bayangannya sama di titik R juga. Nah, sifatnya nyata, terbalik, sama, besar. Itu untuk cermin cekung. Sekarang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin lengkung yang bagian luarnya dapat memantulkan cahaya. Kalau tadi cermin cekung itu fungsinya mengumpulkan cahaya, cermin cembung itu bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Jadi kebalikannya dari cermin cekung ya. Nah, cermin cembung itu disebut cermin negatif karena titik fokusnya itu, ini titik fokusnya berada di belakang cermin. Kita bisa lihat untuk bagian-bagian dari cermin cembung itu sama seperti cermin cekung, intinya ada sumbu utama SU. Terus ada jarak fokus, ada titik pusat kelengkungan cermin, ada titik pusat optiknya ya, titik pusat cerminnya, kemudian ada jarak fokus, ada jarak jari-jari ya. Ini untuk cermin cembung. Ini kita bisa lihat perbedaannya, titik fokusnya itu ini berada di belakang cermin ya, sehingga disebut cermin negatif. Untuk pembagian ruang pada cermin cembung juga sama, ada 4 ya. Jadi ruang 1, 2, dan 3 itu berada di belakang cermin, bisa dilihat sendiri ya. Nah, untuk ruang 4-nya itu berada di depan cermin. Sinar istimewa pada cermin cembung sama seperti cermin cekung. Jadi sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus ini. Terus sinar yang datang menuju titik fokus, jadi menuju titik fokus itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang menuju titik M akan dipantulkan kembali ya, seolah-olah berasal dari titik M itu sendiri.
untuk pembentukan bayangan pada cermin cembung, ini misalnya bendanya di sini, kita bisa lihat prosesnya itu sejajar sumbu utama ini ya, akan dipantulkan seolah dari titik fokus. Titik fokusnya di sini. Nah, kemudian kita gunakan sinar yang kedua, itu yang menuju titik M nih ya, menuju titik M. Itu dipantulkan kembali. Sinar mantulnya di sini ya. Jadi perpotongannya ini, kalau kita lihat sifatnya itu maya ya, karena bendanya di belakang cermin. Bayangannya di belakang cermin, kemudian tegak, karena kita lihat di sama-sama menghadap ke atas ya, dan diperkecil karena bayangannya menjadi lebih kecil. Ini untuk cermin cembung. Untuk benda yang dekat juga sama saja, sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Oke, thank you sudah menonton video saya kali ini. See you next time. Bye-bye.